Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Selamat pagi, anak-anak. How are you today? Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa kepada Mas Adi. Silakan. Baik. Duduk siap. Berdoa mulai. Terima kasih kepada Sandi. Untuk berikutnya, Bapak mau presentasi terlebih dahulu. Coba anak-anak bisa melihat kanan dan kiri, depan belakang. Apakah semuanya lengkap? Lengkap. Lengkap semua. Ya. No, Bapak, Mister mau beri tahu kan nih, pembelajaran hari ini yaitu apa itu gaya atau what is force. Ada tahu? Ada tahu ya? Tahu Apa gaya apa? Gaya gerak. Program itu gaya. Nah, karena belum tahu, next kita akan bahas. Sebelumnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, semuanya Bapak harap untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, anak-anak, silakan duduk. Baik. Jadi, Bapak mau bertanya dulu. Menurut kalian, apakah gaya bisa membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Apakah semua gaya selalu menyebabkan benda bergerak? Enggak, tidak semua. Oke, mari kita bahas. Dan tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat melalui kegiatan pembelajaran yang menimbulkan berbagai jenis gaya yang ada di sekitar dengan tepat,
melalui penggunaan media konkret dan kuis itu dapat mengidentifikasi contoh peristiwa sesuai jenis gaya. Berikutnya melalui kegiatan penyelesaian LKPD teka-teki silat, murid dapat menunjukkan pemahaman tentang jenis-jenis gaya dengan benar. Terakhir, melalui pengajaran soal evaluasi, murid dapat menemukan aktivitas sehari-hari dengan jenis gaya yang sesuai dengan tepat. Nah, tadi kan Bapak sudah tanya apa itu gaya? Gaya adalah interaksi yang terjadi antara dua benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Then, force is a push and pull. Force can make object move. Jadi gaya dapat membuat benda bergerak, menghentikan gerakan atau mengubah bentuk benda. Nah, jadi itu gaya adalah dorongan atau tarikan yang membuat benda bisa bergerak. Nah, di sini ada jenis-jenis gaya, ada berapa? 5. Ada 5 gaya. Nah, yang pertama ada gaya otot atau muscle force. Yang kedua ada gaya gesek atau friction force. 3 gaya gas atau spring force. Yang keempat gaya magnet atau magnetic force. Dan yang kelima ada gaya gravitasi atau gravity. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada gaya otot. Gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot manusia atau hewan. Muscle force come from human and animals. Yang kedua ada gaya gesek. Gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Friction happen when two objects rub together. Jadi gaya gesek apa teman-teman? Jadi gaya gesek apa anak-anak? Gaya yang terjadi saat dua benda saling bergesekan, Pak. Betul. Berikutnya ada gaya gas atau gaya yang terjadi pada benda elastis dapat kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. A spring returns to its original shape. Jadi gaya apa sini? Gaya yang elastisnya. Jadi saat kalian meregangkan suatu benda yang memiliki gaya gas akan kembali seperti semula. Contohnya kalian tahu tapel? Oh, sudah. Tapel yang bisa buat menarik itu. Dan yang berikutnya ada gaya magnet. Gaya yang ditimbulkan oleh magnet dapat menarik atau mendorong benda tertentu. Magnet can attract some object. Jadi magnet itu bisa menarik benda yang berbahan dasar itu besi. Nah, berikutnya itu gaya gravitasi. Gaya yang menarik seluruh benda di bumi ke bawah. Gravity pulls object downward. Jadi gravitasi itu menekan semua benda yang ada di bumi untuk jadi di bawah gitu. Jadi kita berdiri hari ini itu karena ada gaya apa? Gravitasi. Betul. Kucing. Katanya kalau di luar angkasa nggak ada itu, Pak. Betul, kalau di luar angkasa uang gravitasi. Jadi misalnya anak-anak nanti sudah besar menjadi astronot, saya Pak kalau luar angkasa kalian itu akan melayang di sana. Bapak tahu apa? Karena sudah ada percobaan langsung oleh astronot dari Amerika. Neil Armstrong. Berikutnya ada sifat-sifat gaya. Nama gaya memiliki arah dan kekuatan. Arah gaya dapat digambarkan dengan panah dan semakin kuat gaya, semakin panjang panah tersebut. Dan ini dapat dipengaruhi oleh luas permukaan benda dan kasar atau licin permukaan yang bersentuhan. Jadi di sini
Lupa ada video pembelajaran, bisa disimak ya. Halo sobat, apa kabar hari ini? Kita belajar yuk. Kali ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak pada benda. Apakah kamu suka bermain bola? Coba perhatikan gerakan bola tersebut. Bola bergerak sana kemari ketika kita menendang. Apa yang menyebabkan bola itu bergerak ya? Yuk kita simak. Ada yang tahu gak apa itu gaya? Bukan gaya selfie ya. Gaya dalam IPA tidak sama dengan gaya yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menendang bola, mendorong lari. Jika kita melakukan dorongan atau tarikan terhadap suatu benda, berarti kita telah melakukan gaya terhadap benda tersebut. Gaya mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Pengaruh gaya terhadap benda adalah sebagai berikut. 1. Gaya menggerakkan benda diam. Benda diam akan bergerak jika diberi gaya. Contohnya yaitu ketika kita bersepeda. Sepeda yang tadinya diam saat kita goes menjadi bergerak. Keren banget. Dua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Benda-benda yang bergerak tersebut dapat berhenti atau diam jika diberi gaya. Sepeda yang bergerak akan berhenti jika diam. Tiga, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Jika kamu amati kecepatan motor tersebut tidak akan sama, kamu bisa melihatnya pada speedometer. Ketika jalan tenggelam, pengemudi akan menaikkan gasnya. Namun, ketika jalan mulai ramai, pengemudi akan menurunkan gasnya atau mengerem. 4. Gaya mengubah arah gerak benda. Sepeda tidak hanya dapat berjalan lurus, sepeda dapat kita belokkan arah yang kita butuhkan. Jika ingin mengubah arah sepeda, kita cukup membelokkan setangnya. 5. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Slide yang semulanya berbentuk lingkaran berubah bentuk ketika kita memainkannya. 6. Gaya dapat mempengaruhi keadaan benda di dalam air. Di dalam air terdapat suatu gaya yang disebut gaya tekan ke atas. Gaya ini menyebabkan benda bisa mematuhi permukaan. Benda yang masuk ke dalam air akan dikenai gaya tekan ke atas, sehingga benda muncul kembali ke permukaan. Itulah sebabnya ketika berenang kita tidak akan di dasar kolam, melainkan berada di permukaan air. Baik anak-anak, karena kalian sudah melihat video pembelajaran tersebut, Bapak mau membagikan gambar kerja pada kalian. Bapak akan membagi dua kelompok. Yang pertama kelompok 1. Ini kelompok 2. Jadi coba lihat KKM-nya. Di sini ada kata Islam yang pertanyaannya ada di bawah sini. Nanti ada yang mendatar, ada yang menurun. Nanti kalian membaca dan mencocokkan pada di sini. Ya. Lupa kasih waktu 10 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, jika ada yang ditanyakan, silakan. Dua. Ini berarti yang darah tulisan dua ya? Iya, ini ada nomor-nomornya. Misalnya ini kan pemdatar ada nomor 2, 4, 6, 9, dan 10. Ini ada nomornya. Di
dicocokkan. Kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang berapa? Pertanyaannya itu ada yang mendatar sama yang menurun. Coba dicocokkan. Itu kan nomornya. Yang mendatar itu 2, 4, 6, 9, 10. Nanti coba pertanyaan di situ dicocokkan di kotak-kotak tersebut. Ya. Oke. Baik, waktu kita 2 menit. Apakah udah semua? Belum? Coba nomor 1. Ya. Coba dibantu temannya. Coba. Sudah? Coba. Satu. Maju. Ayo, semangat. Semangat yuk. Serong, semangat. Ayo, profil salah satu. Soalnya ya. Iya. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan kelompok 1 ingin mengeluarkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama menurun. Gaya yang dihasilkan benda elastis adalah pegas. Terus yang kedua mendatar. Ketika melebar benda di udara, maka gaya akan membuat benda itu berubah. Jawabannya arah. Lalu yang ketiga menurun. Ketika mendorong maju, maka gaya akan membuat meja tersebut bergerak. Yang keempat, gaya tarik yang memiliki oleh bumi yang dapat menyebabkan benda jatuh ke bawah adalah mendatar gravitasi. Sudah? Sudah. Dikasih apa? Dikasih. Bisa dikumpulkan ya pertanyaan? Nah, saya mau sedikit menambahkan contoh gaya yang pengaruhnya adalah kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada dorongan dan tarikan, ada pull and push. Dan seorang siswa sedang mendorong troli berisi buku. Kalau mendorong apa? Push. Kalau menarik, pull. Nah ini, seorang siswa menarik sebuah tas koper. Nah, ada memiliki gaya gesek. Dia ada gesekan dari anak yang bermain perosotan. Jadi kalian saat bermain perosotan ada gaya gesek dari tubuh kalian dengan perosotan tersebut. Iya, Pak. Iya. Panas, Pak. Ya. Berikutnya ada memiliki gaya magnet. Jadi saya di kalian tuh saat pembelajaran kompas, jadi jarum kompas itu ada magnetnya yang menuju ke arah utara dan selatan. Bisa tahu ya. Nah, sekarang Bapak lihat nih, anak-anak sudah lesu nih. Iya, Pak. Ayo kita tepuk semangat bersama-sama. Bapak jangan tidur dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ayo kita sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat.
istirahat. Makan. Oke. Bapak ada media nih, media kuis. Nanti kalian bisa menjawabnya ya. Coba. Ya kita lihat bersama-sama. Ye, kuis. Mana Pak? Ye. Oh, ini ada saudara ya, saudara. Iya. Tuh bisa dibaca. Coba. Menghapus tulisan di papan tulis adalah contoh penggunaan gaya. Gaya gesek A. Gaya gesek. Ya. Jadi nih siapa nih yang mau menjawab? Roli. Boleh. Ban sepeda yang direm akan berhenti bergerak karena adanya Kayak gesek. gaya gesek. Betul Roli. Siapa lagi nih yang mau menjawab? Juban. Iban? Ambil juga. Jarum bisa menempel pada magnet karena adanya Cek. C. Gaya apa? Magnet. Magnet. Betul. Semuanya hebat. Tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, sekarang Bapak mau mengajak kalian untuk membuat rangkuman. Tadi apa itu gaya? Gaya adalah Suatu usaha. usaha untuk melakukan Ya. sesuatu. Ada apa? Dorongan dan Tarikan. dorongan tarikan agar benda Bergerak. bergerak. Betul. Dan tadi ada berapa gaya? Lima. Lima. Yang pertama Gesek. Gesek. gaya gesek atau vision force. Yang kedua ada gaya Kombinasi. otot atau muscle force. Kemudian Gaya gravitasi. gaya gravitasi atau Graviti. graviti. Yang kelima Gaya magnet. magnet, itu gaya atau magnetic pole. Kayak ada satu yang ketinggalan. Gaya apa yang bisa Tegas. Oke. Nah, untuk gaya di kehidupan sehari-hari, misalnya kalian saat membuka pintu menggunakan gaya tarik, atau gaya dorong atau gaya Otot. atau muscle force. Baik. Bapak ada soal evaluasi karena waktunya masih tersedia. Jadi kita mengerjakannya di sini ya. Ya, Pak. Satu. Dikerjakannya secara individu. Jadi menggunakan pikiran sendiri dan tidak menyertai. Dua. Oke. Nomor satu apa Pak? Satu sudah tertera di situ. Coba menggunakan pemahaman kalian yang sudah Bapak berikan penjelasannya yang tadi. Bapak kasih waktu 10 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, mengerjakan hubungan jujur dan cermat. Jujur, cermat, berani dan Bersahaja. bersahaja.
Pak. Apa ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Waktu tersisa 5 menit lagi ya, anak. Sudah apa belum nih? Belum. Belum. Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi. Bisa ditempati jawab pertanyaannya. Sudah Pak. Sudah. Sudah? Sudah. Ini Bapak tentukan. Jadi KTP-nya yaitu 75. Jika anak mendapat nilai di bawah 25 akan mendapat remedial, dan jika mendapat nilai di atasnya akan mendapatkan pengayaan. Baik Pak. Baik, Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang sekali Pak. Senang sekali. Ada apa? Yang lapar nanti ada MBG, nanti pada jam istirahat. Nanti kalian, nih Bapak mau tanya nih, kan kalian setiap ada MBG selalu ada perwakilan untuk ngambil, ya? Itu saat mengambil dan membawanya menggunakan gaya apa? Ya, Gaya apa? Betul. Nah, saat kalian jalan dari mengambil MBG sampai di kelas, ada gaya G. Apa itu? Apa dan apa? Sepatu dengan lantai. Sepatu dengan lantai. Nah tadi gaya gesek itu ada dua benda yang saling bergesekan. Nah, karena kalian sudah senang dan juga lapar, mari kita akhiri. Sebelum itu, pada pelajaran minggu depan kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan gaya magnet. Tadi kan baru membahas kegunaan magnet. Nah, nanti di minggu depan Bapak akan menjelaskan yang lebih rinci. Baik Pak. Ya, baik. Untuk ketua kelas, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, tolong dipimpin doa. Yuk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.